Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari owner dari WeRebel akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dari brand kami WeRebel. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari brand kami, yaitu WeRebel. Dengan terus berkembangnya zaman, dengan arus modernisasi, gaya hidup masyarakat Indonesia terus mengalami perubahan. Fashion sangatlah erat hubungannya dengan gaya hidup, karena pakaian yang menarik akan membantu menunjang penampilan seseorang. Meskipun persaingan bisnis di dunia fashion sangatlah ketat, bisnis fashion sangatlah menjanjikan dan akan terus selalu dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Tren fashion yang akan terus berubah mengharuskan para pengusaha untuk selalu memiliki jiwa yang kreatif agar dapat selalu berinovasi dengan produk yang akan dijual dan dapat bertahan dengan persaingan yang ada. WeRebel, yaitu brand kami, merupakan salah satu online shop yang berjalan di bidang fashion yang didirikan pada tahun 2022 oleh 4 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Tata Busana yang berpusat di Kota Jakarta. WeRebel menyediakan pakaian atas wanita dengan style semi formal, casual, untuk menunjang para wanita Indonesia agar dapat berpenampilan lebih menarik dan tetap mengutamakan kenyamanan dan dengan harga yang cukup terjangkau. Visi misi dari WeRebel yaitu visinya menciptakan pakaian yang trendy namun tetap nyaman saat dikenakan. Sedangkan misinya yaitu memproduksi pakaian dengan kualitas terbaik, terus berinovasi seiring perubahan trend fashion, mengutamakan kepuasan pelanggan, dan juga terus memperluas relasi bisnis agar terus dapat berkompetisi dengan pesaing lainnya. Tujuan diberdirikannya WeRebel sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan dari penjualan produk, menghasilkan produk yang dengan kualitas yang baik dengan harga yang cukup kompetitif, memenuhi kebutuhan sandang wanita, dan juga membantu para wanita yang ingin berpenampilan menarik, namun tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan tetap mengutamakan kenyamanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Devani. Yang pertama, identitas usaha, nama usahanya online shop pakaian wanita, mereknya untuk milik sendiri, wearable, jenis kegiatan usahanya perdagangan, jenis barangnya pakaian wanita, bidang usahanya barang, pemilik usahanya yaitu Devani Triwulandari, Desnesha Mujinugraheni, Lutfi Ayu Sapitri, dan Siti Aufa Ramayanti. Alamat usahanya di Jalan Baru Gang 2, RT 1, RW 2, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kode posnya 14120. Kontak personnya bisa dihubungi 0857 1935 0420. Untuk penjelasan usahanya, WeRebel merupakan bisnis fashion secara online. Para konsumen dapat mudah untuk order produk brand kami. Bisa melalui media sosial. WeRebel menyajikan busana ready to wear, casual tetapi tetap trendy. WeRebel memiliki makna yaitu nyaman dipakai. WeRebel yang menerapkan style casual ini diciptakan tidak hanya untuk pemakaian style ini saja, tetapi bisa juga diterapkan pada style lainnya. Contohnya, kegiatan formal, rekreasi, dan banyak kegiatan lainnya. Produk yang dihasilkan, semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pakaian dan fashion, terutama kaum hawa, hingga beberapa pakaian dibutuhkan setiap harinya membuat produk pakaian selalu diminati. Adapun produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu berbagai macam pakaian wanita. Produk pakaian wearable ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu harga yang dibanderol pada setiap produknya bisa disebut affordable. Wearable menyajikan busana ready to wear, casual tetapi tetap trendy. Yang ketiga, akses pembelian mudah, pilihan warna nude memberikan kesan kalem dan feminin, lebih mengutamakan kenyamanan saat dipakai namun tetap memikirkan penampilannya rapi. Berikutnya analisis usaha. Berikutnya kapasitas produksi. Produksi dilakukan hanya saat kami membuka pre-order. Kami membuka pre-order 1-2 minggu sekali, jangka waktu dibukanya pre-order yaitu 5 hari dan selanjutnya produksi dilakukan saat semua data pre-order selesai. Proses produksi dilakukan selama 2-3 hari menyesuaikan banyak pesanan. Pengiriman dilakukan di hari ke-7 dari hari pre-order. Produksi dilakukan di sebuah konveksi. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Analisis persaingan. Dalam bisnis fashion wearable dengan konsep yang kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak diperhitungkan karena meskipun sudah banyak yang ada di media sosial dan official store lainnya, ban yang kami gunakan untuk produk kami yaitu ban Ryan Crinkle Airflow yang ketika dipakai akan terasa adem, nyaman, dan lembut. Peluang usaha ini terbuka dan menjadikan kami menjadi semangat dan optimis dalam mengembangkan bisnis kami dengan sistem pemesanan yang sederhana.
analisis sumber daya manusia dalam brand kami, yaitu ada pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang kami butuhkan atau yang kami pakai dalam usaha brand kami. Mencakup beberapa hal yaitu dalam produksi seperti menjahit, mendesain produknya, mencatat pengeluaran pemasukan, packaging, serta admin yang memegang sosial media. Untuk perencanaan sumber daya manusianya itu, dalam usaha kami, orang-orang tersebut orang-orang yang sudah kami kenal karena kami satu pendidikan di jurusan yang sama dan juga dalam membangun bisnis tersebut kami merintisnya bersama-sama. Selanjutnya ada analisis pasar. Aktivitas ini dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi kebutuhan informasi konsumen, strategi posisi pasar, mengembangkan profil pelanggan, dan menetapkan strategi segmentasi pasar yang optimal. Nah, dalam penelitian terhadap segmentasi pasar brand wearable yaitu pada kalangan masyarakat wanita dengan harga jual yang cukup affordable serta kualitas bahan yang premium yang bagus dan nyaman ketika dipakai. Melalui strategi pemasaran dengan secara online dapat membantu penjualan secara lebih luas di dalam pencakupannya. Ada strategi dari analisis resiko usaha tersebut. Strategi kekuatan dengan peluang yaitu satu, memberikan pelayanan dengan baik dan cepat karena dengan adanya jasa pengiriman yang mempercepat proses penerimaan produk ke konsumen. Kedua, produk kami banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena adanya proses promosi melalui sosial media. Strategi antar kekuatan dan ancaman itu kita menetapkan harga yang dapat bersaing dengan pesaing lainnya dan memberikan pelayanan yang maksimal serta mengikuti apa kebutuhan konsumen. Ketiga, ada strategi kekurangan dengan peluang usaha kami mencangkup yaitu mengupdate model dari produk dan warna yang sesuai dengan keinginan konsumen. Strategi kekurangan dengan ancaman melingkupi satu, melakukan promo di berbagai model produk, dua, memberikan potongan harga jika membeli lebih dari 2 pieces pakaian atau memberikan free 1 pieces jika membeli lebih dari 1 lusin pakaian. Ketiga, yaitu melakukan beberapa giveaway. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama adalah sumber pemodalan. Untuk modal awal dalam bisnis ini berasal dari kami berempat selaku owner wearable, yaitu Devani, Desnesia, Lutfia, dan Alfa. Dan berikut adalah biaya awal kebutuhan untuk memulai brand ini. Analisis pemasaran dari brand kami. Pertama, strategi pemasarannya. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Kami melakukan promosi produk kami melalui media sosial Instagram dan WhatsApp, maupun promosi langsung dari mulut ke mulut. Promosi melalui media sosial yaitu dengan membuat status dan mengupload video dan foto dari produk yang kami jual. Promosi dari mulut ke mulut kami lakukan dengan memberitahukan secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar kami. Selanjutnya, yang kedua adalah penetapan harga. Harga yang dikenakan sangatlah terjangkau. Dengan perhitungan cukup matang, akhirnya kami menetapkan harga awal untuk produk yang akan kami tawarkan. Harga ini kami anggap sesuai dengan kualitas yang akan kami berikan. Yang pertama adalah kemeja, kisaran harga dari Rp100.000 sampai dengan Rp120.000. Yang kedua ada blus dengan kisaran harga Rp100.000 sampai dengan Rp120.000. Selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapatkan pada presentasi kali ini ialah wearable merupakan bisnis usaha yang dijalankan secara online, dan kami selaku owner wearable akan menjamin kualitas dan pelayanan yang kami berikan, dan kami akan selalu mengutamakan kenyamanan untuk customer kami. Kelayakan suatu bisnis dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek tersebut saling berkaitan dan saling mendukung untuk keberhasilan bisnis yang dijalankan. Dan yang paling terpenting adalah biaya profesional untuk menjalankan bisnis tersebut. Jika bisnis tersebut telah memberikan manfaat, maka bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Dan saran agar kedepannya brand wearable bisa lebih baik lagi, yaitu memperluas pemasaran yang tidak hanya melalui Instagram saja, tetapi juga lewat e-commerce. Yang kedua yaitu
produk yang dijual agar lebih beragam dan selalu mengamati perkembangan dunia fashion agar produk-produk yang dijual selalu up to date. Terus yang keempat yaitu selalu mengoptimalkan pelayanan kepada customer dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.